Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulillahil qail innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tsumma sholatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan minallah. Shadaqallahul azim. Para jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Surat Al-Qasas ayat 50. Ayat ini para jamaah menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang tidak berpedoman kepada petunjuk Allah akan mendapatkan kesesatan. Saat ini negara kita ditimpa bencana berbagai macam, ya, dan di berbagai tempat. Memprihatinkan pada kita mencari sebab-sebab yang terjadi. Tentu saja sebabnya adalah gejala-gejala alam, namun di balik itu ada gejala-gejala tanda kejauhan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di tempat-tempat yang ditimpa gempa, menurut penuturan beberapa teman yang pernah dinas di sana, misalnya di Wasior, di sana merupakan daerah yang dilarang wanitanya memakai jilbab. Jadi kalau alamnya kebetulan juga dirusak dengan ditebanginya kayu-kayunya, kemudian akhlak atau moral bangsanya sedang dilanda kemunduran seperti itu, yaitu dilarangnya wanita berjilbab di sana. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan akhlak, pendidikan moral itu sangat penting. Dan Kementerian Pendidikan Nasional negeri kita sudah mencanangkan kurikulum berbasis karakter. Jadi pelajaran apa saja yang diberikan kepada siswa hendaklah berdasarkan karakter agama atau akhlak agama. Ini sangat menggembirakan. Namun sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, karakter itu tumbuh dari agama. Seandainya seluruh siswa itu mempraktekkan, menyerap pendidikan agama dengan sebaik-baiknya dan mempraktekkan dalam kehidupan setiap harinya, maka otomatis pendidikan moral itu telah mereka dapatkan. Pendidikan agama sejak lama sudah ada, sejak lahirnya pendidikan itu sudah ada pendidikan agama. Tetapi sebatas pengetahuan sebagai ilmu, bukan dipraktekkan dengan dalam kehidupan. Inilah yang menyebabkan kurang berhasilnya. Jadi di antara sekian banyak pendidikan yang diberikan, dengan pengamalan sehari-hari anak-anak ini masih jauh panggang dari api. Ini yang menyebabkan karakternya ini kurang terbentuk. Maka sekarang ini Kementerian Pendidikan Nasional memberlakukan kurikulum berbasis karakter. Jadi semua mata pelajaran, terutama pelajaran-pelajaran pengetahuan umum, hendaklah didasari dengan karakter, sehingga dengan mendapatkan pendidikan seperti ini, karakter yang mengikutinya yang bagaimana. Ini sangat penting. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para ahli pendidikan, baik di barat maupun di timur, sangat menaruh perhatian akan adanya pertalian yang erat antara iman dengan moral dan akidah dengan perbuatan. Sehingga mereka mengeluarkan berbagai pernyataan tentang yang demikian ini. Di antaranya Pegot, seorang filosof dari Jerman, mengatakan moral tanpa agama adalah kosong.
Jadi kalau orang itu beragama, buktinya adalah moralnya itu baik. Nah, sementara ini kita lihat banyak orang yang mengaku beragama tetapi akhlaknya, moralnya, karakternya belum menunjukkan kehidupan yang baik, belum menunjukkan orang yang berakhlak mulia. Inilah yang menyebabkan kurang simpatinya orang lain kepada agama kita. Menurut penuturan teman-teman yang ikut membantu bencana alam di daerah Yogyakarta, yaitu di sekitar Gunung Merapi, itu kalau sudah saat maghrib tiba, jadi saat waktunya orang-orang Islam melaksanakan sholat maghrib, itu mereka yang non-muslim itu menampilkan acara-acara hiburan yang menarik agar anak-anak itu tidak sholat dan diberikan hadiah-hadiah yang tidak kalah menariknya pula. Nah, maka para dai sukarelawan yang berjuang ke sana itu kewalahan, bingung menghadapi yang demikian ini. Tetapi mereka tidak kurang akal. Beliau-beliau para dai sukarelawan ini tak kurang akal. Mereka katakan bahwa akhirat itu jauh lebih berharga daripada dunia. Tolong hentikan sejenak kegiatan, 5 menit saja kita menghadap Allah untuk sholat maghrib. Insya Allah kita selamat. Ya, semula ajakan seruan itu tidak diikuti hanya oleh tentara, oleh polisi, oleh mahasiswa-mahasiswa yang sukarelawan, para relawan dan sebagainya. Lama-lama penduduk pun ikut. Nah, ini. Dan ternyata mendapatkan hasil yang baik. Banyak orang yang kerasan di musola jadi-jadian, artinya musola yang dibuat oleh para relawan dari terpal, tenda begitu. Sudah banyak dikunjungi daripada duduk ngobrol yang tidak ada artinya. Lebih baik berpikir kepada Allah. Begitu pendapat mereka. Maka sangatlah tepat apabila dikatakan moral tanpa agama adalah kosong. Jadi orang yang beragama itu moralnya harus baik. Pemimpin India yang bernama Gandhi mengatakan agama dan moral yang luhur adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Agama adalah ruh moral, sedangkan moral merupakan suasana bagi ruh itu. Dengan kata lain, agama memberikan makan, menumbuhkan dan membangkitkan moral. Seperti halnya air memberikan makan dan menumbuhkan tanam-tanaman. Ini bukan orang Islam, ini saya sampaikan dulu, nanti sesudah itu bagaimanakah menurut ajaran Islam. Seorang hakim Inggris yang bernama Dine mengatakan dan menyatakan kecamannya terhadap seorang menteri Inggris yang telah mencemarkan hubungan moral. Dia katakan, tanpa agama tidak mungkin moral itu akan ada, dan tanpa moral tidak mungkin akan tercipta undang-undang. Nah, ini jelas bahwa mempraktekkan agama ini sangat penting, terutama menunjukkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia bagi para pemeluk agama. Sementara ini banyak orang yang mengaku beragama tetapi belum menunjukkan akhlak yang mulia di hadapan saudara-saudaranya atau kaum sebangsa senegaranya. Sedangkan Rasul sendiri mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangga, hendaklah ia berkata yang baik atau diam, hendaklah ia menghormati tamu. Semua ini mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu sangat dipentingkan. Kemudian Immanuel Kant, seorang filosof kenamaan, mengatakan moral itu tidak akan tercipta tanpa adanya 3 keyakinan, yaitu keyakinan adanya Tuhan, kekalnya roh, dan adanya perhitungan setelah mati. Nah, jadi orang-orang yang non-muslim pun mengakui pentingnya moral itu. Dan bagaimana dengan ajaran Islam? At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ayyub bin Musa, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana khala walidun waladan min nukhlin afdala min adabin hasanin." Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pemberian budi pekerti yang baik. Ini jadi
Di sini menunjukkan peran orang tua. Orang tua itu sangat penting di dalam mendidik anak-anak. Kebanyakan kita ini kalau sudah merasa orang tua, kan merasa sudah, wah saya ini sudah pinter begitu ya, tidak perlu lagi belajar. Sehingga anaknya tidak diberi pendidikan yang baik atau contoh yang mulia. Seringkali anak-anak, terutama anak-anak di masa kanak-kanak dan sekolah dasar, itu gampang sekali meniru apa-apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah ini kita harus memperhatikan. Di sini perlu diberikan contoh-contoh yang baik dari kedua orang tuanya. Sehingga apa yang dilakukan itu apabila baik, maka insya Allah mereka itu meniru dengan baik. Kalau yang kita lakukan itu jelek, ya tentu saja mereka akan meniru kejelekan itu. Seperti seorang ayah menyuruh anaknya membeli minuman keras. Walaupun tidak minum, tapi menyuruh membeli itu sudah sama dengan melatih itu. Menyuruh anaknya memberi nomor tombokan ya. Sering kan orang tua begitu? Atau menyuruh anaknya membeli rokok dan sebagainya. Ini secara tidak sengaja kita itu mengajari anak-anak merokok, padahal di sekolah dilarang merokok. Kalau dulu anak-anak pelajar yang memakai seragam duduk di mobil umum, kendaraan umum, dipersilakan duduk, dihormati oleh orang-orang lain. Sekarang tidak. Kenapa? Karena yang pelajar sendiri itu tidak menghormati orang lain. Buktinya memakai seragam sekolah berani merokok di kendaraan umum. Bahkan pernah saya lihat itu seorang anak pelajar memakai seragam, ikut mobilnya tentara, nunut maksudnya itu, merokok. Nah ini, karena melihat bapak-bapak di situ banyak yang merokok, ikut merokok. Nah ini kan serba salah, tentara mau mengingatkan tentaranya sendiri banyak yang merokok, tidak mengingatkan anak kecil itu tidak pantas merokok. Ini menunjukkan bahwa peran orang tua dan orang dewasa dalam pendidikan ini sangat penting. Sekalipun Kementerian Pendidikan ya, menterinya yang berbasis agama dan memang seorang dai juga, menteri kita itu, menteri pendidikan, menghimbau demikian dan mewajibkan demikian. Kalau tidak didukung oleh aparat yang lain, tidak didukung oleh masyarakat dan para pengelola pendidikan, maka seruan dan himbauan serta perintah yang demikian itu bisa-bisa tidak berarti. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, akrimu auladakum wa aksinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Kadang-kadang kita ini tidak sadar berbicara kasar di depan anak-anak. Itu sama dengan mengajari mereka berkata kasar. Makanya kalau ada anak-anak yang berkata kasar, itu jangan disalahkan anaknya dulu, ditanya dulu bagaimana lingkungan. Kita selidiki bagaimana rumahnya, bagaimana orang tuanya, bagaimana lingkungan di sekitarnya. Seringkali orang tua dan lingkungan itu mempengaruhi bagaimana atau sepak terjang dan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Nabi sudah jelas menganjurkan, muliakan anak-anakmu, perbaiki budi pekerti akhlak mereka. Jadi kesimpulannya kita itu tidak boleh berakhlak jelek di depan anak-anak. Kita berkata kasar, seringkali ditirukan. Bahkan seorang anak ya, taman kanak-kanak misalnya, mendengar gurunya marah, itu bisa menirukan di rumah persis kemarahan gurunya itu. Jadi dari dasar itu sudah dilatih bagaimana si anak-anak itu bisa hidup dengan baik, serasi, bergaul dengan temannya, tidak nakal. Tetapi cara mengajarnya itu dengan cara yang lembut dan halus. Makanya sebenarnya guru-guru yang berhasil membentuk karakter yang baik itu adalah diawali dari guru yang paling rendah. Bukan gurunya yang paling rendah, sekolah yang paling rendah, yaitu taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Ini sangat penting.
Makanya guru-guru taman kanak-kanak dan guru sekolah dasar itu karakternya harus lebih baik dari yang lain-lain. Kemudian disusul SMP, SMA. Nah, SMA dan perguruan tinggi itu sudah merasa bebas anak-anak itu menentukan pilihan mereka. Artinya sudah sulit untuk dikendalikan, tapi kalau masih taman kanak-kanak dan SD itu bisa dikendalikan dengan baik. Seperti halnya sebuah pohon. Kalau pohon itu masih muda lalu bengkok, bisa diluruskan. Ada cacatnya begitu diluruskan. Tapi kalau sudah tua, terus bengkok, kaku, tidak bisa lagi diluruskan. Di dalam sebuah hadis, Abdul Razak, Sa'id bin Mansur dan lainnya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, "Allimu auladakumul khaira wa adibuhum." Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Jadi contoh orang tua. Berikan, ajarkan kebaikan kepada mereka dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang mulia dan akhlak yang mulia. Tentu saja tidak cukup hanya dengan pendidikan, tapi dilengkapi dengan doa. Ini sangat penting. Kadang-kadang kita ini berusaha dengan susah payah tapi lupa mendoakan anak-anak kita. Doa kita kepada Allah untuk anak-anak kita ini sangat diperlukan bagi anak-anak kita. Makanya kalau anak-anak kita mau menghadapi ujian dan sebagainya, anak-anak kita ajak berdoa. Orang tuanya yang mengajak, anak mendoakan orang tua mendoakan anaknya, dan bersama-sama berdoa untuk keberhasilan anak-anak mereka. Ini sangat penting. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Min hakil walidi 'alal waladi ayyuksina adabahu wa yuksina ismahu." Di antara hak orang tua terhadap anaknya adalah mendidiknya dengan budi pekerti yang baik dan memberinya nama yang baik. Jadi sejak kecil Islam ini sudah mengajarkan anak lahir. Begitu lahir umur 7 tahun sekurang-kurangnya sudah diberi umur 7 hari maksud saya, bukan 7 tahun Pak. Umur 7 hari sekurang-kurangnya umur 7 hari harus sudah diberi nama yang baik, dan saat itu sudah diberi pendidikan. Sejak dalam kandungan ibunya disarankan untuk banyak-banyak beribadah, membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dan lain-lain, sambil mendoakan kepada Allah agar anak yang dilahirkan nanti menjadi anak yang soleh atau solihah. Ini suatu pendidikan awal. Jadi jangan anak itu orang tuanya hamil malah joget-joget terus ya. Lagu-lagu yang merusak moral ditampilkan. Ini jangan. Tapi perbanyaklah ibadah kepada Allah, mendengarkan kalam-kalam itu Allah ya. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan atau didengarkan. Walaupun anak itu belum mendengarkan sama sekali, tetapi sentuhan rohani yang demikian ini sangat diperlukan. Dari Ibnu Hibban meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya seorang anak itu diakikoi pada hari ke-7 dari kelahirannya, diberi nama dan dihilangkan penyakitnya dengan mencukur rambutnya. Jadi dicukur rambutnya itu sama dengan menghilangkan kepalanya, menghilangkan sakit, bukan kepalanya yang dihilangkan, menghilangkan rambut di kepalanya artinya menghilangkan sakit pada seluruh tubuhnya. Karena kepala itu pusat seluruh saraf ya. Jika sudah menginjak usia 6 tahun maka ia diberi pendidikan. Jika sudah menginjak usia 9 tahun ia dipisahkan tempat tidurnya. Jika sudah menginjak usia 13 tahun maka ia dipukul bila tidak mau melakukan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Pada hadis lain disebutkan 10. Ini hadis yang riwayat Ibnu Hibban ini 13. Jadi antara 10-13 ini sudah haruslah diperketat pendidikan agamanya. Dan jika telah menginjak usia 16 tahun maka ayahnya menikahkannya, lalu mendekatkan anaknya itu dengan tangannya dan berkata kepadanya,
Aku telah mendidikmu, mengajarmu, dan menikahkan kamu. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah yang disebabkan karena kamu, dan dari adab yang disebabkan oleh kamu juga. Jadi artinya bukan kok kalau umur 16 lalu dikawinkan ya dinikah, tidak. Tetapi maksudnya kalau sudah umur 16 itu sudah diperhatikan kematangan berpikir dan kematangan seksualnya, ini sudah diperhatikan oleh orang tua. Jadi dulu zaman Nabi sudah mulai dinikahkan. Nah sekarang ini banyak anak yang belum menikah itu sudah berhubungan dulu dengan lawan jenisnya. Coba itu dilihat, pernah didata itu di antara mahasiswa sekian banyak itu yang sudah pernah mengalami hubungan badan dengan lain jenis itu berapa persen banyaknya? Cukup banyak. Di Yogyakarta dan di Surabaya waktu itu yang diadakan, yang diteliti oleh seorang peneliti, menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Ini sangat berbahaya. Nah, kalau tidak percaya ya kita perhatikan di lingkungan kita saja. Di antara tetangga-tetangga kita satu kampung, kita teliti, kita amati saja berapa banyak orang yang bebas bergaul. Apalagi kalau sudah lamaran di kota ini dianggap, kalau sudah lamaran sudah dianggap bersuami istri, padahal belum. Sebelum akad nikah itu belum. Jadi tidak boleh bepergian berduaan. Tetangga-tetangganya berkatakan tidak apa-apa, wong sudah lamaran kok. Nah, gini. Ini tidak boleh, sebenarnya harus kita hindarkan yang demikian ini. Sebelum akad nikah dilaksanakan, sebenarnya itu tidak boleh kita bepergian bersama tanpa disertai muhrim. Berdasarkan hadis-hadis mengenai pendidikan ini dapat disimpulkan bahwa para pendidik, terutama ayah dan ibu, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik anak-anak dengan kebaikan dan dasar-dasar moral. Dalam bidang moral ini, tanggung jawab mereka sangat kompleks, berhubungan dengan segala hal yang menyangkut masalah perbaikan jiwa mereka, meluruskan kebincangan mereka, mengangkat mereka dari seluruh kehinaan dan pergaulan yang baik dengan orang-orang lain. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak sejak kecil, untuk berlaku benar, dapat dipercaya, istiqomah dalam keimanannya, mementingkan orang lain, menolong orang yang membutuhkan bantuan, menghargai orang yang lebih tua, menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan mencintai orang lain. Ini sangat penting. Tapi sekarang apa ada yang demikian? Biasanya ada sesuatu yang melanda orang lain, dia bilang, mana orang ada urus. Nah ini, bahasa apa itu? Pokoknya tidak ngurus orang lain lah, yang penting ngurus keluarganya, ngurus dirinya sendiri. Ini tidak benar. Maka yang betul adalah bagaimana anak-anak kita itu kita latih untuk senang berbuat baik. Baik itu kepada tetangga, kepada siapa saja, mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan dirinya sendiri. Para jamaah, saya persilakan, mungkin ada pertanyaan atau sumbang saran dan lain sebagainya. Mari saya mulai dari Pak Darno, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Jadi gempa bumi dan sebagainya itu ada dua hal. Yang pertama merupakan gejala alam, artinya alam yang rusak atau apa karena kesalahan manusia. Mungkin gunung digali, batunya diambil dan sebagainya, atau hutan ditebangi pohon-pohonnya menyebabkan gundul, menimbulkan banjir. Tapi selain itu juga karena
moral manusia atau akhlak manusia di sekitarnya yang rusak, yang maksiat, yang menentang Allah, maka Allah menunjukkan murkanya kepada mereka-mereka. Allah itu bersifat kasih sayang kepada hambanya. Kalau demikian ini berarti menunjukkan sayangnya, loh ini loh karena perbuatanmu akibatnya begini. Maka solusinya adalah yang pertama, kita perbaiki moral kita beristighfar banyak-banyak kepada Allah. Dan yang kedua, kita atur alam kita ini yang merupakan amanah Allah kepada kita, jangan dirusak. Jadi keseimbangan lingkungan ini harus dijaga. Kalau dahulu bisa ditandai, waktu kita masih sekolah di sekolah dasar yang seusia saya ke atas ini, ketika masih di sekolah dasar dulu diajari oleh guru ilmu bumi, guru IPS kalau sekarang ya, bulan sekian sampai sekian ini musim kemarau, bulan ini sampai musim ini, bulan ini musim hujan. Sekarang tidak berlaku, karena musim hujan kadang tidak bisa dikira-kira. Tidak waktunya hujan ya hujan turun, tidak waktunya panas ya kadang-kadang panas. Ini kenapa ya gejala alam? Karena pola tingkah manusia. Pola tingkah manusia yang salah yang menyebabkan semuanya jadi berubah. Dahulu orang yang tinggal di pinggir sungai hanya berbekal kail ya, dan umpan itu sudah bisa hidup untuk mencukupi keluarganya. Sekarang tidak bisa. Orang menjala ikan dulu sudah cukup, sekarang tidak cukup lagi. Kenapa? Karena di sisi lain ada orang yang mengambil ikan-ikan itu bersama anak-anaknya yang masih kecil pun ikut karena ditoba, diracun atau dibom dan sebagainya yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Akhirnya bibit-bibitnya itu yang kecil-kecil ikut mati. Di belakang hari orang tidak kebagian. Coba yang tinggal rumahnya itu tinggal di pinggir pantai ya, pinggir Bengawan seperti saya dan Pak Haji Dimyati itu. Masa mudanya senang mancing itu. Karena apa? Mancing saja sudah dapat ikan banyak, sekarang berjam-jam mungkin belum dapat. Nah itu. Mari silakan yang lain. Mungkin Pak Agus ya, silakan. Iya. Ya. Makasih bagus. Jadi memang seharusnya guru itu mengajarkan kejujuran pada dirinya sendiri lalu pada muridnya. Jadi kata Rasulullah, ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri, summa biman ta'ulu, kemudian kepada orang yang di bawah kepemimpinanmu. Guru yang mendidik dirinya jadi jujur, lalu jujuran itu disampaikan, ditularkan kepada murid-muridnya. Nah, begitu. Nah, dengan adanya sertifikasi, menurut pengamatan Pak Agus yang memang pengamat pendidikan ini ya, banyak yang bersertifikasi itu menggunakan data-data yang kurang valid atau memalsukan data dan sebagainya demi untuk mendapatkan sertifikat. Ini tidak jujur kan begitu toh? Ya. Memang seharusnya tidak usah terjadi begitu itu. Dan kalau bisa sertifikasi itu oleh pemerintah dipermudah. Guru itu sudah berijazah guru, sudah mengajar masa kerja sekian tahun, kenapa direpot-repot dengan harus mengumpulkan ini, mengumpulkan itu dan sebagainya. Itu saja sebenarnya kan sudah berhak. Jadi satu sisi pemerintah juga harus lebih memperlonggar, sehingga guru itu merasa tidak direpot-repot, tidak disusahkan oleh sertifikasi. Pemerintah juga enak memberikan fasilitas yang begitu baik sehingga terasa itu jerih payahnya itu terasa.
enak jadi guru sekarang, dapat sertifikasi, dapat begini dan begitu. Tapi karena ada tuntutan macam-macam, harus sekian banyak piagam melalui. Karuan kalau ditatar ya ditatar semua begitu saja, misalnya tidak perlu lama-lama tapi mantap. Umpamanya begitu, lebih baik. Memang soro Pak, susah. Bahasa Jawanya soro bagus. Guru mendapatkan sertifikasi itu harus mengumpulkan surat-surat ini dan ini. Padahal dia itu datang mengajar, mendapat surat keputusan dari pemerintah atau dari yayasan, didasari dengan ijazah yang sesuai, kan sudah sah itu. Dan pengalaman mengajar minimal sekian tahun, sudah sah mendapat. Tetapi kenyataannya harus begini dan begitu. Nah, akhir-akhir ini banyak yang harus diikutkan penataran sekian hari, dan itu tidak di sini tempatnya. Ya semuanya itu tidak tahulah apakah memang dipersulit ataukah bagaimana. Sedangkan Rasul mengingatkan, yasir wala tu'asir, permudah, jangan dipersulit segala persoalan. Apalagi untuk guru. Guru itu gajinya berapa? Ya akhir-akhir ini sajalah mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Dulu-dulunya itu dapat dilihat itu guru-guru yang kuno, yang lama-lama itu tanya berapa gajinya. Kadang-kadang tidak imbang dengan susahnya mendidik anak-anak. Tapi mereka itu ikhlas. Hasilnya juga baik. Sekarang ini guru-guru muda sudah merasakan enaknya, tidak merasakan sengsaranya. Bapak-bapak yang sudah tua ini pasti merasakan itu. Ya. Sekarang tidak, sudah merasakan, tinggal merasakan enaknya. Nah, makanya keberhasilanlah yang kita harapkan. Jangan sampai tambah enak kok tambah gak berhasil. Nah, ini nanti tidak signifikan Pak dengan honor yang diberikan atau tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru-guru. Dan ini merata, bukan hanya guru negeri saja yang mendapat, guru swasta pun mendapat, asalkan sudah memenuhi syarat. Nah, syaratnya ini lebih baik ya diberingan, asalkan tidak palsu. Jadi misalnya ijazahnya ya ditunjukkan aslinya atau bagaimana, pokoknya dengan cara yang ringan, mudah, tidak sulit begitu. Terima kasih, bagus. Mungkin yang lain, silakan Bapak. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya. 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 Iya, iya. Terima kasih Bapak. Jadi memang betul, lingkungan itu sangat menunjang. Lingkungan itu menyebabkan bermacam-macam. Nah, Bapak katakan tadi sekarang ini akhlak sudah drop, sudah turun jauh. Karena apa? Sinetron yang ada di layar televisi juga tidak ada sinetron yang baik, yang diajarkan, yang disampilkan cuma perselingkuhan dan sebagainya. Ya, memang itu sangat berpengaruh. Kemudian pikiran anak-anak itu hanya 3 perkara. Bisa main olahraga yang disenangi, bisa naik kendaraan yang bagus, baik roda 2 maupun roda 4, terus menikmati musik yang bukan musik yang halus seperti zaman-zaman dulu, tapi musik yang itu. Nah, ini semuanya merusak. Memang betul Bapak. Jadi kita harus merubah secara keseluruhan ini, secara total, mulai dari atas ke bawah. Jadi bagi para penyelenggara TV ya, baik pemerintah maupun swasta, harus mengatur siaran yang disiarkan ini berguna apa tidak bagi masyarakat. Kalau tidak berguna, lebih baik tidak disiarkan. Nah begitu. Pengelola pendidikan, pengelola hiburan juga demikian. Bukan, jangan sampai yang di benaknya itu hanya berpikir untung saja. Untung, pokoknya untung. Laba. Tak peduli keuntungannya itu merugikan masyarakat atau tidak, yang penting dirinya untung. Nah, pikiran yang demikian ini harus dibuang. Bagaimana kita itu bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Sebaik-baik manusia itu yang lebih bermanfaat bagi manusia lainnya, yang bisa bermanfaat. Nah ini yang
Adakah kita ini berpikir demikian? Saya ini bermanfaat atau enggak? Jarang yang berpikir begitu. Yang penting oleh duit. Kata numpak motor sepeda motor apik, ngerungono musik, iso main basket, main voli, apalah kegemarannya? Olahraga. Nah, itu. Jadi apapun yang kita lakukan hendaknya berbasis Islam, berbasis agama, berbasis moral, berbasis akhlak yang mulia. Itu Pak yang kita harapkan. Jadi biarlah yang sudah terlanjur hancur, kita jangan ikut lebur di dalamnya, tapi kita tetap tegak berdiri bagaikan batu karang di tengah samudra, tak goyang oleh hempasan ombak ataupun terpaan angin yang kencang. Nah, begitu. Kita kokoh teguh tetap. Waktunya sholat, kita sholat, kita ajari anak-anak kita. Mungkin dengan cara memaksa dan sebagainya, karena memang lingkungan sudah demikian. Dan kita nasihati bahayanya apa. Dan cerita-cerita sejarah tentang kehancuran masa silam karena apa. Dan kejayaannya juga karena apa. Ini kita tampilkan di hadapan anak-anak. Masih ada? Dari sisi sebelah utara, monggo. Ada Pak? Cukup? Bagaimana bagus? Cukup Bapak? Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.